Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abil Firdaus dengan NIM C1C020087. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi pada kuliah mata kuliah perpajakan 2, yaitu materi pertama mengenai subjek dan objek PPh 21, yang kedua PTKP PPh 21, yang ketiga mekanisme dan pemotongan PPh 21, dan yang terakhir yaitu kewajiban pemotongan PPh 21. Masuk materi yang pertama yaitu subjek dan objek PPh pasal 21. Pertama, subjek PPh 21. Pengertian subjek pajak. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Seorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Yang termasuk subjek PPh 21, wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak PPh pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 berdasarkan 3 pasal Peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 32/PJ/2015 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama yaitu pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiunan atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Yang C, wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Contohnya ada olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Selanjutnya pengarang, peneliti, dan penerjemah. Selanjutnya pemberi jasa dalam segala bidang teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial setelah pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau menemukan langgangan atau yang menjadi perantara. Selanjutnya petugas penjajah barang dagangan. Selanjutnya ada petugas dinas asuransi dan atau distributor, perusahaan multi-level marketing atau direct selling, dan jenis kegiatan lainnya. Selanjutnya subjek PPh 21. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk wajib pajak PPh 21. Yang pertama yaitu pegawai dan atau wajib pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Kedua ada peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Selanjutnya ada peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Selanjutnya peserta pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir yaitu peserta kegiatan lainnya. Objek PPh 21. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang termasuk objek PPh 21. Objek pajak penghasilan 21 diantaranya. Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga ada penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. Yang keempat ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima ada imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir ada imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan dengan nama apapun.
Yang kedua ada PTKP PPh pasal 21. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Di dalam proses perhitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Singkatnya, PTKP adalah sejumlah penghasilan dari wajib pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 21. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan atau PMK RI nomor 101/010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan. PTKP paling sedikit adalah sebesar 54 juta setahun atau sebesar 4.500.000 per bulan. Hal ini berarti apabila wajib pajak memiliki penghasilan lebih daripada 4.500.000 sebulan, maka wajib pajak harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunannya melebihi ambang batas atau PTKP. Bagi wajib pajak penghasilan kurang dari nilai tersebut, PPh 21 nilainya nihil. Namun wajib pajak tetap wajib melapor surat pemberitahuan tahunan atau SP tahunan PPh. Kewajiban ini berlaku sampai wajib pajak memperoleh status non-efektif atau NE dari DJP. Yang ketiga ada mekanisme dan tarif pemotongan PPh 21. Pihak yang berhak dan wajib melakukan pemotongan bukan karyawan, melainkan bendahara pemerintah atau perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang berwenang atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Besaran tarif PPh pasal 21 berbeda-beda berdasarkan besarnya jumlah penghasilan. Jika penghasilan Anda sampai dengan 50 juta, maka tarif PPh pasal 21 yang harus ditanggung adalah 5%. Jika penghasilan Anda di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif PPh pasal 21 yang harus dibayarkan adalah sebesar 15%. Namun jika penghasilan Anda di atas 250 juta hingga 500 juta, maka tarif yang jadi tanggungan adalah 30%. Sementara, jika penghasilan Anda di atas 500 juta, potongan PPh pasal 21 yang harus Anda bayar adalah sebesar 25%. Yang terakhir yaitu kewajiban pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh yang terutang untuk setiap bulan kalender. Yang ketiga, pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh untuk masing-masing penerima penghasilan dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan meskipun jumlah yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. 4. Dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 yang terutang, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang pada bulan berikutnya melalui surat pemberitahuan masa. Yang kelima, pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiunan berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh pasal 21 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Ketujuh, pemotong PPh pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas pemotongan PPh pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiunan berkala setiap kali melakukan pemotongan PPh pasal 26. Dalam hal 1 bulan kalender kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh pasal 21 dapat dibuat sekali untuk 1 bulan kalender. Yang ke-9, pasal PPh 21 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 untuk setiap masa wajib pajak disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ke-10, pemotong PPh pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 untuk setiap masa yang dilakukan kepada penyampaian surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat pemotongan PPh pasal 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir yaitu dalam hal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 21 dan batas waktu pelaporan PPh pasal 21 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.